dan kebaikan apa saja yang kalian infakkan, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا باب جديد من أبواب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تبارك وتعالى. وهذا أيها المستمعون الكرام باب عظيم فيه الحث على الكرم، والكرم اسم جامع لأبواب الخير والبر والإحسان، يدخل فيه الكرم بالبذل والعطاء، وكرم النفس بالتعفف عما في أيدي الناس، وكرم العفو والصفح عن إساءتهم. كل ذلك من المعاني التي تدخل تحت الكرم بعموم مدلوله، والترجمة فيها حث على الكرم والجود والإنفاق، أي البذل في وجوه الخير ثقة بالله. والثقة لا تكون إلا بالله، وهي من التوكل، بل هي خاصة التوكل. والثقة هي اعتماد القلب، فالمؤمن ينفق ويبذل ويتصدق وهو على ثقة بالله سبحانه وتعالى أن يثيبه، وثقة بالله تبارك وتعالى أن يعوضه وأن يزيده من فضله سبحانه وتعالى، والله عند حسن ظن عبده به. وقد ساق الإمام النووي رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة جملة من النصوص، بدأها بآيات من القرآن الكريم. الأولى قول الله سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وهذا فيه شاهد للثقة بالله، أن من ينفق ينبغي أن ينفق وعنده ثقة بالله تبارك وتعالى أن الله يخلف عليه ما أنفق، بأن يعوضه خيرا وأن يثيبه أجرا يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. والثانية قوله: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وهذه الآية الكريمة فيها حث على الإنفاق وترغيب فيه، وحث أيضا على الإخلاص في الإنفاق بأن يكون ابتغاء وجه الله، وأن من أنفق مبتغيا بنفقته وجه الله فنفقته لنفسه، أي عائد خيرها وبركتها وأجرها إليه، والله سبحانه وتعالى يوفيه هذا الذي أنفقه وبذله وقدمه في سبيل الله تبارك وتعالى. والثالثة قول الله تعالى: وما تنفق من خير فإن الله به عليم، أي عليم سبحانه وتعالى بالذي أنفقتم وبذلتم وقدمتم، ومن لازم ذلكم الإثابة والمجازات بحسن الأجر وعظيم الثواب. وجميع هذه الآيات الكريمات كلها في الحث على النفقة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وأن الله يعوض المؤمن ويخلفه خيرا، ولا سيما مع الثقة بالله وحسن التوكل عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita,
Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, imam kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau dan juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk dalam bab yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang ke-60, Babul Karam wal Jud wal Infaq fi wujuhil khair thiqatan billahi taala. Bab tentang sifat baik, sifat karam mulia dan juga kedermawanan serta berinfak di jalan-jalan kebaikan dalam keadaan thiqatan billah, yaitu thiqah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini merupakan bab yang agung yang memotivasi kita untuk bersifat karam, bersifat mulia. Dan al-karam, sifat al-karam dijelaskan oleh Syekh, yaitu merupakan sifat yang mencakup atau nama yang mencakup pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu ihsan. Oleh karenanya al-karam atau berbuat baik ini bisa dengan al-badhl wal ata', dengan memberikan, dengan berinfak, atau al-karam berkaitan dengan diri sendiri, yaitu memiliki sifat mulia, tidak minta-minta kepada orang lain, tidak mengharapkan pemberian orang lain, atau al-karam bil afu, yaitu bersifat mulia dengan memaafkan. Jika ada orang berbuat salah, maka dia memiliki sifat mulia, sifat baik dengan memaafkan orang yang bersalah tersebut. Seluruh makna ini, ya, baik berinfak, memberi bantuan kepada orang lain, atau tidak minta-minta kepada orang lain, atau memaafkan orang yang bersalah, semuanya masuk dalam sifat al-karam. Kemudian adapun perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullah, thiqatan billah, yaitu dengan penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-thiqah, kepercayaan, ya, tidak boleh kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu bagian dari bentuk tawakal kepada Allah. Ya, bahkan merupakan tawakal yang khusus, yaitu seorang tatkala bekerja atau berbuat atau berinfak, beramal saleh, dia harus tawakal, menyandarkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin tatkala berinfak hendaknya dia dalam kondisi percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganti atas infak yang dia keluarkan tersebut. Bahkan Allah akan menambah hartanya. Ya, dari infak yang dikeluarkan Allah akan tambah hartanya. Ya. Dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan persangkaan hambanya. Jika hambanya bersangka baik kepada Allah, maka Allah akan sesuai dengan persangkaan sang hamba. Dalam bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan banyak dalil, ya. Seperti biasa Al-Imam Nawawi rahimahullah membuka bab-babnya dengan membawakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Kebaikan apa saja yang kau infakkan, yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan menggantinya. Dalam ayat ini jelas tentang seorang mukmin tatkala berinfak harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mengeluarkan infaknya harus dalam kondisi beriman kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Allah akan menggantinya di dunia dan juga Allah akan menggantinya pada hari tatkala dia bertemu dengan Allah di akhirat kelak. Kemudian ayat yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum." Kebaikan apa saja yang kalian infakkan, maka untuk diri kalian. "Wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah." Dan janganlah kalian berinfak kecuali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Dan kebaikan apa saja yang kalian infakkan, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian tidak akan dizalimi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang kedua ini juga ya ada dorongan dan anjuran untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terkhususkan berinfak dalam keadaan ikhlas kepada Allah. Tidaklah seorang berinfak kecuali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya barang siapa yang berinfak, maka sungguhnya faedah dari infak tersebut akan kembali kepada dirinya. Akan kembali kepada dirinya. Ya.
pahala dan ganjaran akan kembali kepada orang yang berinfak itu sendiri. Allah tidak butuh dengan infaknya, tetapi akan kembali kebaikan dan ganjarannya kepada penginfak itu sendiri. Kemudian ayat yang ketiga yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Kebaikan apa saja yang kalian infakkan, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui apa yang kalian infakkan. Dan kelaziman dari ilmu Allah tentang apa yang diinfakkan oleh para hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membalas infak tersebut. Allah akan beri ganjaran. Ya, tidak ada satu infak pun yang luput dari ilmu Allah. Allah mengetahui apapun yang diinfakkan. Dan ingatlah, pasti Allah akan membalas infak tersebut. Ketiga ayat ini yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, seluruhnya berisi tentang dorongan dan anjuran untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk dalam keadaan yakin tatkala berinfak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti infak yang dikeluarkan, dan Allah akan Subhanahu wa taala menambah infak yang akan dikeluarkan tersebut.